Alhamdulillahirabbil alamin. Pada pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa melakukan kajian bersama, kajian fikih. Sebelumnya marilah kita awali kajian pada subuh kali ini dengan bacaan Al-Fatihah. Harapannya agar kita nanti diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam memahami ilmu-ilmu Allah, mengamalkannya dan bahkan untuk mengajarkannya kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Setelah pada bulan lalu kita belajar mengenai hal-hal yang dimakruhkan di dalam wudu, kemudian hal-hal yang membatalkan wudu, pada kali ini kita akan belajar sesuatu yang diharamkan bagi orang yang wudunya batal. Jadi kalau orang tidak punya wudhu, ini apa nanti yang diharamkan bagi dia. Nah, inilah yang nanti akan membedakan antara hadas kecil dengan hadas besar. Kita kan tahu ada hadas kecil, ada hadas besar. Jangan ditanya kecilnya seberapa, segini atau seberapa. Jadi yang membedakan itu adalah hal-hal yang diharamkan. Kalau orang yang tidak punya wudhu, itu yang diharamkan ada 4 hal. Tapi kalau yang orang yang tidak punya mandi atau junub, itu nanti ada sekitar 8 hal, makanya lebih besar istilahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ma yahrumu ala man intaqada wudu'uhu. Yahrumu ala man intaqada wudu'uhu arba'atu asya. Diharamkan bagi orang yang batal wudunya itu ada 4 perkara. Yang pertama adalah as-sholah. Yang pertama yang diharamkan itu adalah sholat. Baik itu sholat fardu, sholat sunnah, atau yang semakna dengan sholat, seperti sujud tilawah, sujud syukur. Ini kubutan angsal kalau tidak punya wudu. Yang kedua adalah wat-tawafu, yaitu adalah tawaf. Ini sama, baik itu tawafnya tawaf fardu, tawaf ifadah, atau tawafnya tawaf sunnah, seperti tawaf tawaf kudum. Ini juga haram. Tawaf ini juga semakna dengan sholat, cuma bedanya kalau di dalam tawaf ini boleh berbicara. Kalau sholat ini kan bukan angsal. Nah, kalau tawaf ini semakna dengan sholat, ya, cuma nanti boleh berbicara. Begitu juga semakna dengan sholat itu adalah khutbah Jumat. Nah, jadi orang khutbah Jumat ini harus dalam kondisi suci, tidak boleh dalam kondisi berhadas. Kemudian wa mashul mushafi. Yang ketiga adalah menyentuh mushaf. Ya. Jadi mushaf itu apa sih mushaf? Mushaf itu apakah yang Al-Quran 30 juz atau yang bagaimana? Ternyata yang dimaksud dengan mushaf ini adalah sesuatu yang di situ ada tulisan Al-Quran, tujuannya untuk belajar. Tidak harus 30 juz penuh. Misal kados yang sekolah ini kan wonten LKS. Dan LKS ini juga termasuk mushaf. Jadi kalau menyentuhnya maka harus punya wudu. Atau bahkan hanya 1 lembar, itu kalau tulisannya ditujukan untuk belajar maka haram disentuh dalam kondisi hadas. Nah, menyentuh ini meskipun semisal misal jenengan wonten mushaf, jenengan betul nopo sapu tangan, kaos tangan. Niku angsal namun boten tetap haram, ya, meskipun menyentuhnya tidak langsung. Kados masalah wudu niku nggih, yang membatalkan wudu niku kan persentuhan kulit laki-laki dan perempuan. Kalau ada penghalang niku kan boten
batal gitu. Tapi kalau dalam menyentuh mushaf ini meskipun di tangannya ada penghalang, ini tetap hukumnya tidak boleh, tetap haram ya. Lalu bagaimana semisal ibu-ibu atau mbak-mbak yang punya rutinan ngajar Quran, mesti kan otomatis membawa Al-Quran, atau murid wayah sekolah ternyata batal semisal ya. Ini bagaimana ya, maka ada sebagian kaul yang mengatakan boleh, atau anak-anak kecil, misal anak-anak kecil ini kan angel ya dikon wudu, nah ini betul apa ini semacam rukhsah atau keringanan ya. Di hukum asalnya ini kalau menurut mazhab Syafi'i ini menyentuh mushaf ini harus dalam kondisi suci, karena pemahaman dari ayat la yamassuhu illal mutahharun. Kemudian yang keempat itu adalah membawa mushaf ya. Jadi membawa ini berarti lebih berat daripada menyentuh. Ini adalah hal-hal yang diharamkan bagi orang yang tidak punya wudu. Selanjutnya masuk pada pembahasan mandi. Jadi kita sudah selesai bahas wudu, tentang syarat, rukun, kesunahan, kemekruhan, dan yang terakhir tadi adalah hal-hal yang diharamkan. Selanjutnya kita membahas mengenai mandi. Jadi mandi itu nanti juga sama seperti wudu, ada mandi wajib, ada mandi sunnah. Mandi wajib kados tiyang junub, niku mandi ini hukumnya wajib. Wonten mandi sunnah, napa semisal adus Jumat, adus Id. Nah, niku kan sunnah. Wal ghuslu, al ghuslu lughatan as-sayalan. Mandi secara bahasa itu adalah mengalirkan. Wa syar'an, dan secara syariat sayalanul ma'i ala jami'il badani biniyatin makhsusatin. Adapun wudu secara syariat itu adalah mengalirkan air ke seluruh tubuh dengan niat tertentu. Ke seluruh tubuh ini maksudnya adalah anggota-anggota zahir, bukan anggota batin, anggota yang tampak, bukan anggota yang ada di dalam. Contoh yang tampak itu semisal nopo, semisal lipatan-lipatan wonten kelek, wonten selakangan, niku kan ingkang tampak. Ingkang boten tampak berarti nggih kados ronggah mulut, nah, niku boten wajib. Dengan niat tertentu maksudnya disesuaikan dengan mandinya. Kalau mandinya wajib berarti nawaitul ghusla li raf'il hadasil akbari. Kalau mandinya mandi sunnah berarti misal mandi nopo, mandi Jumat, nawaitul ghusla sunnah Jumat. Nah, ini betul nopo sudah cukup, disesuaikan dengan nopo mandinya. Kemudian mujibatul ghusli sitatun, hal-hal yang mewajibkan mandi itu jumlahnya ada 6. Mandi wajib itu disebabkan atas 6 perkara. Al-awwalu ilajul hasyafah fil farji. Yang pertama ini adalah, ini karena retuk sarung ngapunten nggih, mboten napa-napa karena niki hukum nggih. Ilajul hasyafah fil farji, memasukkan hasyafah niku helm nggih, wonten farji. Niku adalah hal-hal yang mewajibkan mandi. Baik itu hasyafah dari manusia atau hewan. Misal wonten hewan merkosa manusia, maka tetap hukumnya wajib mandi. Begitu juga semisal manusia laki-laki memerkosa hewan, ini juga hukumnya mewajibkan mandi. Baik nopo farjinya ini farji depan atau farji belakang, ini sama-sama mewajibkan mandi. Jadi yang mewajibkan mandi tidak hanya sesama laki-laki perempuan, bahkan semisal laki-laki dengan laki-laki, semisal wonten ingkang sekarang niku disebut nopo
G niku nggih. Niku semisal terjadi memasukkan maka itu juga mewajibkan mandi. Cuma nggih bentene menawi napa berhubungan dengan yang halal maka itu hukumnya napa ganjaran. Tapi menawi ingkang haram nggih dosa dan juga mewajibkan mandi. Itu yang pertama ya. Jadi persentuhan atau memasukkan hasyafah ke dalam farji. Lah, yang menjadi tinjauan itu kadar hasyafah, kadar helmnya. Kalau hanya semisal bertemu saja maka belum sampai taraf mewajibkan. Ya, semisal hanya ditempelkan saja niku boten wajib. Yang mewajibkan, yang sampai mewajibkan itu kira-kira masuk kadar hasyafah, kadar helm. Niku baru mewajibkan mandi. Terus yang kedua wasani khurujul mani. Yang kedua yang mewajibkan mandi itu adalah keluarnya mani, baik dalam kondisi sadar atau dalam kondisi tertidur, baik dalam kondisi syahwat atau tanpa syahwat. Kadang kan sakit nggih ningali nopo sakit wedal, maka nggih hukume nopo wajib mandi. Atau cuma persentuhan kok sakit medal itu juga tetap wajib mandi. Nah, mani niku ada kemiripan dengan kalau di dalam kitab niku wonten istilah mani, wadi, madhi. Nanti mireng napa mboten? Dan mani, wadi sama madhi. Menawi mani niku hukumnya suci. Hukum barangnya ini niku hukumnya suci. Jadi semisal jenengan sholat bajune wonten mani maka sholatnya sah, niku suci. Akan tetapi dia mewajibkan mandi. Jadi barangnya suci tapi mewajibkan mandi. Tapi menawi madhi wadi niku barangnya najis tapi mboten mewajibkan mandi. Jadi semisal bajune jenengan terkena mani apa wadi sama madhi niku kedah dibasuh menawi badhe salat tapi mboten perlu mandi. Dan niku madhi niku napa madhi? Madhi niku adalah cairan ketika dalam kondisi puncak syahwat. Jenengan menawi syahwat niku wonten cairan ingkang medal. Lah niku manane madhi. Terus wadi niku adalah cairan yang keluar ketika dalam kondisi kecapean. Biasanya pun lenjing kecapean kok wonten ingkang medal, dia niku rupane kados kuning, wadi niku. Niku napa hukume najis tapi tidak mewajibkan mandi. Jadi wonten mani, wadi kalih madhi. Menawi mani niku suci tapi mewajibkan mandi. Tapi kalau madhi, wadi niku najis tapi tidak mewajibkan mandi. Selanjutnya yang ketiga yang mewajibkan mandi itu adalah haid. Ya. Haid ini adalah darah yang keluar dari rahimnya perempuan dalam kondisi sehat pada waktu-waktu tertentu. Cuma ini nanti kalau lebih dalamnya perlu kajian lagi ya, karena nanti terkait nopo waktunya, masanya, kadarnya, bahkan menangkeh wonten naminipun darah istihadhah. Ini perlu pendalaman sendiri ini. Selanjutnya yang keempat itu adalah an-nifas, yaitu darah nifas, keluarnya darah nifas. Nopo niku darah nifas? Darah yang keluar pasca melahirkan. Niku namanya nifas. Rata-rata dirasa niku 40 hari. Tapi menawi nopo lahiripun sesar niku biasanya luwih cepet karena kotorane niku dimedal niki biasanya ngoten. Niku nifas. Jadi menawi nifas garwane jenengan nifas maka nanti harus mandi. Terus yang kelima yaitu adalah wiladah, yaitu melahirkan. Melahirkan ini tidak harus anak, akan tetapi juga nopo semisal keguguran atau masih dalam kondisi gumpalan darah, niku juga mewajibkan mandi. Jadi kalau kita bahasa melahirkan niku kan koyo-koyo mun nopo rupa jabang bayi. Nah niki termasuk yang mewajibkan
mandi itu adalah keluar segumpal darah yang asalnya bayi niku juga mewajibkan mandi. Terus yang terakhir ini adalah al-maut, yaitu mati. Ya, mati ini juga termasuk hal-hal yang mewajibkan mandi. Cuma bedanya karena ini mati nggak bisa mandi sendiri. Sing antah kan mandi sendiri. Niki ingkang diwajibkan itu adalah orang-orang sekitarnya. Ingkang hukumipun apa? Fardu kifayah. Kecuali orang yang nopo matinya mati syahid. Jadi ada mati syahid. Syahidnya karena peperangan. Ini tidak boleh dimandikan. Nggih, misal kados ingkang saniki ingkang rame niku sederek kita Palestina niku nggih rame niku. Nah, niku semisal kok pecah gara-gara perang, nggih, maka tidak boleh atau haram untuk dimandikan. Mengapa? Karena niku sebagai bukti akan kesyahidannya. Nah, niku nggak boleh. Tapi menawi mati gara-gara syahid ingkang nopo sakit perut, kerem, niku tetap wajib mandi, Niku hal-hal yang mewajibkan mandi. Selanjutnya mandi itu rukunnya apa saja? Apa yang perlu dilakukan dalam mandi? Sebagian orang itu memahami kalau mandi itu mesti keramas. Nah, sekarang furudul husli isnani. Fardunya mandi itu hanya ada dua. Yang pertama an-niyat. Yang pertama itu adalah niat. Niat niku adalah menyengaja di dalam hati. Nah, karena mandi niki anggotanya seluruh tubuh, maka jenengan niatnya ketika membasuh anggota manapun ketika awal ya. Misal jenengan basuh pertama tangan, maka niat ngilangi hadas gede cukup ya. Jadi niat itu nanti dilakukan ketika pertama kali membasuh ya. Dengan basuh nah, niku nanti niat ya. Anggota manapun niku sah benten kados wudu, menawi wudu jenengan niatnya ketika membasuh wajah ya. Niatnya harus seperti itu. Jadi niat itu letaknya ada di awal ya. Dan niatnya nanti disesuaikan ya. Kalau mandinya mandi wajib ya ngilangi hadas besar, tapi kalau sunnah nggih mangke sunnah. Kemudian yang kedua wa ta'mimul badani bil ma. Ya. Yang kedua adalah meratakan seluruh badan dengan air. Di seluruh badan ini nanti diratakan. Seperti yang tadi saya sampaikan, yang menjadi anggota mandi itu adalah anggota-anggota zahir. Ingkang biasane pun kelewat niku nopo termasuk selakangan ya. Jadi menawi jenengan mandi, terutama mandi wajib, diusahakan sesekali duduk ya. Amargi nopo ingkang anggota bawah niku kan menawi duduk kan kelihatan, tapi menawi berdiri niku kan mboten. Nah niku jenengan basuh ya. Khawatirnya nanti mboten kena. Terus di dalam masalah meratakan air ini cukup dengan dugaan kuat. Dugaan kuat itu maksudnya wes koyone tak basuh kabeh, maka itu sudah cukup. Tidak harus sampai yakin, karena wonten sebagian tiang niku memahami adus yakin, harus yakin akhirnya aduse niku entek pirang-pirang banyu. Nggih, nah niku mboten sae. Sing penting jenengan yakin iki wis tak basuh, bagian kene tak basuh, insyaallah wis cukup. Niku namanya dugaan kuat. Wala batudzon. Tidak harus diteliti kabeh. Nah, tapi tetap kita di dalam membasuh ya diperhatikan terutama bagian-bagian yang mungkin luput seperti telinga, terus lipatan-lipatan. Nah, niku perlu diperhatikan. Wonten sebagian ulama ingkang nambahi rukunipun ya ini adalah nopo menggosok badan ya. Madzhab Malik niku mewajibkan menggosok badan. Mengapa? Karena di antara tujuan mandi itu agar supaya badan segar. Nah, badan itu semakin segar niku semisal dikosok. Nah, makanya menawi Imam Malik niku menawi adus kudu kosokan. Maksudnya ya tangannya dikosoki gitu. Nah, kalau menawi di dalam ilmu kedokteran ternyata di antara manfaat kosokan itu menghilangkan sel-sel kulit mati.
Makanya tambah seger. Coba jenengan banding ini mandi ora kosokan biur-biur tok. Kalau kosokan itu seger pundi? Seger pundi? Seger kosokan Malik. Karena apa? Itu nanti akan menghilangkan nopo sel-sel kulit mati. Makanya Imam Malik niku mewajibkan. Ingkang luwih sae maneh, semisal nopo betok air hangat. Nah niku seger malih. Nah, niku terkait rukun nopo rukunnya mandi. Selanjutnya syurutul ghusli, ya. Syarat-syarat mandi. Ya. Syarat-syarat mandi ini sama seperti syarat-syaratnya wudu, ya, yaitu adalah harus beragama Islam, tamyiz, ya. Tamyiz niku mundolor, ya, mundolor. Terus kemudian sepi dari haid dan nifas, tidak ada sesuatu yang menghalangi air, ya, misal dengan mandi mantun ngecat niku kan sakit menghalangi, ya. Nah niku harus dihilangkan dulu. Atau semisal wonten plestere, nah niku harus dihilangkan menawi kalau mandinya mandi wajib, nggih, mandi wajib. Kalau mandi sunnah kan tidak ngefek, nggih, meskipun nanti dalam keabsahannya juga akan berpengaruh. Selanjutnya sunanul ghusli, kesunahan mandi. Ya. Jadi ada beberapa kesunahan mandi di sini diterangkan al-qiyamu. Di antara kesunahan mandi itu adalah dilakukan dalam kondisi berdiri. Terus istiqbalul kiblat, menghadap kiblat. Engkang saya menghadap kiblat. Terus wudu, ya. Jadi sebelum mandi itu disunahkan wudu. Wudu atas nama kesunahan mandi. Terus membaca bismillah, ya. Dari mandi dengan maca bismillah, karena memang di ajaran kita di agama Islam itu kita disuruh, dianjurkan untuk selalu menyertakan Allah dalam segala aktivitas kita. Bahkan ketika mau hubungan, ini kan wonten dungane nggih. Wonten dungane niku anjuran Islam wonten nggih. Jadi segala kegiatan kita dianjurkan untuk selalu menyertakan Allah. Nah, dengan kerja, dengan belajar, dengan sare niku wonten doaipun. Selanjutnya wa ta'ahudul ma'atifi, termasuk kesunahan adalah meniti-niti. Apa itu niti-niti? Memeriksa, ya, lipatan-lipatan tubuh. Nah, itu juga termasuk kesunahan. Terus ad-dalku, yaitu mengosok. Ya, jadi kalau madzhab Syafi'i, kosokan niku hukumnya sunnah. Ini dengan siram tok niku cukup. Tapi ingkang luwih sae niku dikosoki. Mergi luwih seger. Kemudian wat taslisu, ya, wat taslisu yaitu dilakukan 3 kali. Jadi masalah mandi niku kados wudu sekali tok niku mun cukup, ya. Akan tetapi ingkang sae niku dilakukan 3 kali basuha. Ya kalau kula jenengan paling ya dia diluwihi nggih. Ora mungkin mung 3 tok, ya. Biasanya lebih. Tapi ojo akeh sakolah dentekne kabeh, ya, jangan. Niku namanya israf, ya. Iso-iso mangke haram. Kemudian di sini juga disebutkan mekanisme atau cara urutan mandi yang baik. Ya, di sini diterangkan urut-urutannya, yaitu yang pertama bi ayyaghsila kaffain. Ya, yang pertama ketika jenengan badhe mandi itu yang pertama adalah membasuh kedua telapak tangan. Kedua telapak tangan yang pertama, kemudian summal farja wa ma hawalaiha. Kemudian yang kedua adalah area farji dan sekitarnya. Di tangan, kemudian area farji. Kemudian tsumma yatamadmadu wa yastanshiko, yaitu kemudian berkumur dan istinsyak. Di tangan, farji, kumur, istinsyak. Jenengan nanti kumur istinsyak napa mboten menawi mandi. Nah niki wonten ilmu anyar nggih, wonten istinsyake kumur. Kemudian wudu, nah ini urut-urutannya. Bahwa kan termasuk kesunahannya adalah wudu. Jadi mantun kumur, kemudian wudu, kemudian memeriksa lipatan-lipatan tubuh, kemudian tsumma yufidul ma'ala roksi. Jadi anggota yang pertama kali dibasuh itu adalah kepala. Dalam anjurannya pun kepala dulu. Menawi wonten kedokteran itu terus, ya.
niku menyebabkan apa stroke terus iki. Tapi ternyata setelah kula waos semarah ternyata mboten. Yang menyebabkan stroke itu ketika napa kondisi air niku berbeda dengan kondisi tubuhnya, kaget. Makanya kalau tadi kan ada menyentuh apa dengan telapak tangan dulu, farji dulu, itu kan ada kesempatan untuk tubuh nopo adaptasi. Jadi menawi syariat niki dianjurke pertama kali adalah kepala. Kemudian anggota tubuh bagian kanan. Ya, jadi kepala kanan, kemudian belakangnya, ya, kemudian anggota kiri, kemudian belakangnya. Niku urut-urutan yang pun. Okay. Jadi pertama wau nopo basuh telapak tangan, kemudian farji dan sekitarnya, kemudian berkumur istinsyak, terus wudu, kemudian kepala, anggota kanan depan, belakang, kiri depan, kiri belakang. Iku ingkang sae dalam masalah nopo urut-urutan mandi. Selanjutnya wal aghsal al masnunah. Selanjutnya di sini diterangkan tentang mandi sunnah. Wau kan diterangkan mandi wajib. Sekarang mandi sunnah. Mandi sunnah niku isine napa mawon? Yang pertama adalah huslul jumu'ah, yaitu mandi Jumat. Ya. Mandi Jumat ini disunahkan bagi orang yang hendak melakukan sholat Jumat. Ya, jadi semisal jenengan kok mboten ingin berangkat, ya, misal sakit, maka tidak disunahkan. Atau perempuan itu wajib Jumatan apa mboten? Wajib Jumatan apa mboten? Mboten nggih. Tapi semisal Jumatan angsal apa mboten? Angsal, maka dia disunahkan untuk mandi Jumat. Ya, jadi mandi Jumat ini disunahkan bagi siapapun yang hendak melakukannya, meskipun tidak wajib. Lah waktunya kapan? Waktu kesunahan mandi Jumat itu dimulai setelah terbitnya fajar shadiq atau waktu subuh. Niku sampun. Jadi semisal jenengan badhe subuhan, ya, niku mandi dina Jumat, mandi niat mandi Jumat, maka jenengan pun angsal kesunahan mandi Jumat. Ya. Cuma ingkang luwih sae niku dipepetke ketika keberangkatan. Amargi napa di antara kesunahanipun niku supaya ketika kumpul baune seger, nggih. Misal jenengan berangkat Jumatan nambune apek kan koncone ngeluh, mesakne. Nah, niku di antara manfaatipun. Tapi mun angsal semisal jenengan pagi-pagi mandi mboten napa-napa. Nah, saged misal jenengan wedi engko nek ora sempet adus Jumat, isuk-isuk mandi niat sunnah Jumat pun angsal ganjaran. Selanjutnya wa ghusl idaini. Mandi sunnah yang kedua adalah mandi hari raya, baik hari raya Id ataupun hari raya Idul Adha, ya. Hari raya Idul Fitri ataupun Idul Adha. Mandi ini waktunya kesunahannya itu mulai tengah malam. Jadi kesunahannya ini mulai tengah malam. Jadi misal ya jam 12 niku baru disunahkan, ya, sudah disunahkan niku. Tidak harus pagi-pagi. Meskipun orangnya tidak ikut sholat Id, ya, meskipun tidak sholat Id, ya. Jadi semisal mbak-mbak engkang nopo udur atau yo ngantuk lah ya, semisal ora pengin sholat, ya, tetap disunahkan. Nah, kesunahan ini sampai terbenamnya matahari hari Id, ya. Jadi karena memang hari raya itu hari yang disunahkan untuk berhias, ya. Jadi jenengan nak dino Id niku disunahkan untuk tampil ganteng, tampil cantik, meskipun ora lunga ning ndi-ndi, ya. Ning omah tapi pakaiannya apik. Niku disunahkan. Amargi napa niku hari raya, hari bahagia. Meskipun ora lunga, manggon turu klambine apik, sarunge apik. Niku tetap mendapatkan kesunahan, ya, karena niku hari raya. Niku mandi Id. Selanjutnya wa ghuslu ghasilil mayyiti, ya, termasuk mandi sunnah lagi itu adalah
mandinya orang yang memandikan mayit. Jadi misal jenengan mantun memandikan mayit niku disunahkan untuk mandi. Amargi napa cara mriki niku namanya apa? Sawanen niku nggih, sawanen ya. Karena memang kalau secara medis niku mayit niku punya napa energi negatif ya. Jadi energi negatif niku akan hilang ketika dimandikan. Nah, niku ternyata di syariat menwonten ya. Jadi ben ora melu lemes ya, niku disunahkan. Terus wal ghuslu lil istisqa. Ya, selanjutnya mandi karena mau sholat istisqa. Sholat istisqa untuk terus ya, sholat minta hujan. Nah, tapi nggih karena niki istisqa nggih, nggih secukupnya mandinya ya. Karena tujuannya apa? Karena ketika orang hendak sholat istisqa ini nanti kumpul dengan orang banyak, ini disunahkan. Terus wal ghuslu lil khusufi wal kusuf. Ya, selanjutnya mandi karena gerhana, baik gerhana bulan atau gerhana matahari, ini juga disunahkan mandi. Terus wali islamil kafiri, selanjutnya mandi ketika orang kafir masuk Islam. Misal wonten yang syahadat wonten masjid mriki ya, maka nanti dia disunahkan untuk apa mandi ya, supaya menghilangkan apa simbolis lah, kalau ini simbolis ya, menghilangkan dosa-dosa yang telah lewat. Wa ifaqatil majnun wal mughma alaih. Selanjutnya termasuk kesunahannya lagi adalah sadarnya orang gila dan orang yang pingsan. Orang gila, orang pingsan ini nanti ketika sadar ya disunahkan untuk mandi. Walil hijamah, yaitu karena pasca canduk niku bekam nggih. Di mantun bekam niku juga disunahkan untuk mandi. Terus wali dukhulil masjidi, karena hendak masuk masjid. Nah, ini juga disunahkan ternyata ya. Jadi ketika mau masuk masjid niki disunahkan untuk mandi ya, karena apa takdim dengan masjid ya. Di antara ketakdimnya lagi melakukan apa sholat tahiyatul masjid. Makanya kalau yang mlebet masjid kok mboten sholat tahiyatul masjid niku hukumnya makruh ya, makruh. Terus yang terakhir yaitu adalah walikulli lailatin min Ramadan ya, termasuk kesunahan mandi lagi ya, yang disunahkan mandi lagi adalah tiap malam dari bulan Ramadan ya. Jadi tiap malam Ramadan bikin jenengan disunahkan untuk mandi ya. Cukup no ya, sementara mikirin terkait dengan hal-hal yang diharamkan bagi orang yang tidak punya wudhu dan beberapa hal terkait dengan mandi. Engkang